Ketika kamu stres, kamu menanggalkan keseimbangan. Pikiranmu berlomba dalam kecepatan berbahaya. Bagaimana kamu membayangkan konsekuensi negatif atau mencoba menghasilkan solusi cepat. Jantung berdebar keras dan bernapas dangkal. Bagaimana aliran takut muncul dari dada dan perut. Otot mengencang, merasa seperti jika tidak bisa duduk diam atau berpikir jernih. Kamu mungkin mengkritik diri sendiri dan menyesali memiliki situasi stressful. Berdasarkan Profesor Melanie Greenberg, sebagian besar orang jarang berhadapan dengan tipe ancaman segera. Jauh lebih umum, tantangan hari ke hari, menyelesaikan perselisihan, membayar tagihan, dating, mengurus diri sendiri dan keluarga, dalam perubahan dan tantangan dunia, menyelesaikan berbagai hal. Juga ada psychological stressor seperti kesendirian, ketidakpastian, kegagalan, penolakan, dan ancaman untuk kesehatan, keamanan, dan mata pencaharian. Mengapa kamu merasa terliputi oleh stres? Ini mungkin karena kamu memiliki overactive amygdala. Ada masalah dalam komunikasi antara prefrontal cortex dan amygdala. Prefrontal cortexmu tidak berfungsi dengan baik. Prefrontal cortexmu tidak memiliki informasi tepat dari pengalaman masa lalu untuk menenangkan hal-hal. Kamu bertumbuh dalam keadaan kacau atau menghadapi berbagai masalah yang kamu tak berdaya untuk merubah, seperti kecanduan, ceroboh, orang tua depresi, kekerasan keluarga, atau kemiskinan. Bagaimana hasil dari rangkaian kekecewaan dan kegagalan? Kamu memiliki ekspektasi negatif otomatis, suatu perasaan bahwa dunia tidak aman atau mendukung, kurang percaya pada orang lain untuk membantumu, atau kurang self-confidence. Acute stress adalah tanggapan untuk stresor jangka pendek, seperti pidato, mengerjakan ujian, bertemu deadline, atau pertama kali kencan. Di satu sisi, tipe stres ini bisa menciptakan kecemasan dan gejala psikosomatik seperti sakit kepala dan sakit perut. Di sisi lain, ini bisa membuatmu merasa bersemangat dan tertantang, memberimu energi untuk melakukan yang terbaik. Chronic stress adalah tanggapan untuk stresor yang berjalan terus selama lebih dari beberapa jam atau hari. Deadline, hubungan yang tidak bahagia, mengurus anggota keluarga, dan perasaan tidak kompeten pada pekerjaan bisa juga stressful. Chronic stress bisa memiliki dampak negatif pada pikiran dan tubuh, khususnya jika kamu merasa tidak berdaya untuk merubah keadaan. Jika kamu tidak bisa melihat jalan keluar dari situasi, terlepas dari usahamu, kamu mungkin sekali menjadi khawatir atau depresi. Bagian dari otakmu yang membentuk tanggapan perilaku dan perasaan terhadap suatu situasi stressful, termasuk amygdala, hypothalamus, hippocampus, dan prefrontal cortex. Amygdala ini menerima informasi sensorik dan memutuskan apakah suatu kejadian adalah penting secara perasaan. Jika amygdalamu merasakan suatu ancaman, ini membunyikan bel alarm untuk memberitahu hypothalamus untuk mempersiapkan tubuhmu menanggapi. Kamu mungkin bereaksi secara perasaan pada suatu objek atau situasi sebelum kamu bisa bahkan menamainya. Sebagai contoh, kamu mungkin melompat sebelum otakmu bisa bahkan berpikir kata ular ketika melihat suatu bentuk objek ular pada jalur pendakian. Dalam kondisi stres, amygdalamu bisa membaca otakmu dari apa yang kamu sedang kerjakan ke dalam mode emergency ketika menghadapi suatu stresor. Jika amygdalamu melihat situasi stressful sebagai ancaman potensial kepada keamanan, status, atau kesejahteraanmu, ini menempatkan otak dan tubuh pada waspada tinggi. Hypothalamus adalah pengelola pekerjaan otakmu, bertanggung jawab untuk memulai dan mengkoordinasikan tanggapan hormon terhadap stres. Ketika waspada oleh amygdala, hypothalamus melepaskan corticotropin releasing hormone (CRH). CRH pada gilirannya memberi tanda pituitary gland untuk menghasilkan adrenocorticotropic hormone (ACTH) ke dalam aliran darah, di mana ini menyebabkan adrenal gland untuk menghasilkan kortisol. Kortisol beredar melalui tubuhmu, mempersiapkan otot dan organ untuk tanggap darurat. Hippocampus ini mendapatkan kembali memori dari masa lalu yang mungkin bersangkutan untuk stresormu. Prefrontal cortex mengakses memori ini
Jadi kamu bisa menggunakan pengalaman masa lalu untuk memberitahumu tanggapan terhadap stres. Ini berarti kamu bisa menghindari mencoba menghadapi dalam cara yang tidak berhasil di masa lalu. Ketika kamu menghadapi stresor sangat ekstrim atau mengancam nyawa, hasil lonjakan stres hormon mungkin menyebabkan hipokampus menjadi offline. Ini berarti bahwa kejadian atau situasi tidak akan disimpan secara terstruktur dalam otakmu. Namun ini bisa tetap mempengaruhi perilaku dalam cara tidak sadar melalui amigdala dengan membuatmu lebih reaktif pada situasi stressful lainnya. Sebagai contoh, jika kamu dibully ketika kecil, amigdalamu mungkin bereaksi lebih kuat pada kritik dari atasanmu. Meskipun kamu tidak sadar hubungan di antara kedua peristiwa itu, hipokampusmu juga menyimpan memori tentang tanggapan stresmu sekarang. Ini berarti jika kamu berhasil menghadapi, otakmu akan mengingatnya. Prefrontal cortex ini mengevaluasi kebutuhan dari situasi stressful saat ini dan menghubungkan dengan pengalaman masa lalu supaya bisa menanggapi secara efektif. Prefrontal cortexmu bisa menjadi sekutu dalam mengelola stres. Ini mengizinkanmu menyelesaikan masalah rumit, mengendalikan impuls, menenangkan perasaan ekstrim, memindahkan perhatian, dan menyesuaikan pada situasi baru, tidak pasti atau menantang. Stres dan autonomic nervous system. Sekali dimulai oleh amigdala, tanggapan stresmu didistribusikan ke seluruh tubuh oleh autonomic nervous system, ANS. ANS memiliki dua cabang, yaitu sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system, SNS, bertindak sebagai ANS accelerator. Ini berkomunikasi dengan adrenal gland untuk menstimulir melepaskan epinefrin dan norepinefrin, yang mana menempatkan seluruh tubuh pada waspada tinggi dan siap untuk bertindak. Ketika bahaya sudah selesai, parasympathetic nervous system (PNS) bertindak sebagai rem, menenangkan sistem dan memudahkan kembali pada keadaan rileks dan melanjutkan fungsi non-emergency seperti mengantuk, nafsu makan, dan sex drive. Stres dan vagus nerve. Jika kamu tidak bisa menjauh atau membela diri sendiri, satu-satunya yang tersisa adalah mencoba untuk tanpa merasakan pada sakit yang tidak bisa dihindari. Tubuh memiliki mekanisme melakukan itu, suatu primitif parasympathetic freeze response yang dibawa ke seluruh tubuh oleh vagus nerve. Untuk menjelaskan tanggapan vagus nerve pada stres yang luar biasa berat, bayangkan ada sebuah mobil meluncur dengan cepat ke arahmu dan kamu tidak memiliki waktu untuk melompat keluar dari jalan. Setelah awal shock moment, pertahanan tubuhmu hanya shutdown dan berhenti dengan sendirinya. Tanggapan ini terdiri atas penurunan cepat detak jantung dan gangguan pernapasan yang membuat kurang sensitif pada sakit dari bahaya tidak terhindarkan. Kamu mungkin tidak jelas merasakan pusing atau bengong. Jika situasi adalah ekstrim, kamu mungkin bahkan hilang kesadaran. Kamu mungkin juga mengalami freeze response dalam hubungan terhadap normal stresor yang tidak mengancam nyawa. Sebagai contoh, beberapa orang pucat atau pusing pada saat melihat darah. Jika kamu ditinggalkan, perlakuan kejam, ditelantarkan saat masa anak, kamu mungkin merasa mati rasa atau tak berdaya ketika menghadapi penolakan, kesendirian, kehilangan pekerjaan, atau stres keuangan serius. Stres dan neurotransmitter. Neurons dalam otakmu berkomunikasi satu sama lain dengan mengirim dan menerima membawa pesan kimia yang disebut neurotransmitter. Stres meningkatkan level dopamin dalam prefrontal cortex. Dopamin terkait dengan motivasi dan reward seeking, dan ini memainkan peran dalam kecanduan dan sikap agresif. Dopamin yang meningkat dalam prefrontal cortex bisa memiliki dampak memotivasi, membantu melakukan yang terbaik. Tetapi jika kamu terlalu stres, kelebihan dopamin bisa membuatmu bertindak lebih secara impulsif tanpa melalui memikirkan hal-hal. Stres juga membimbing pada meningkatnya dopamin dan norepinefrin dalam amigdala, menunjukkan amigdalamu diaktifkan oleh stres dan siap untuk membaca otak dalam mode emergency. Memori hasil negatif masa lalu.
dari stresor atau perasaan tak berdaya bisa meningkatkan stres dari situasi saat ini. Amigdala dan hippocampus bisa berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melalui prefrontal cortex. Ini bisa menciptakan lingkaran umpan balik positif yang meningkatkan keseluruhan level stres dan membuat ini lebih sulit bagi prefrontal cortex untuk menenangkan. Tanggapan stresmu berfungsi dalam otak dan tubuh melalui neurotransmitter dan hormon yang mempengaruhi reaksi tubuh dan tanggapan perasaanmu terhadap situasi.